Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang sebuah kaidah, yang mana kaidah tersebut sangat penting dalam seseorang memahami tentang masalah tauhid ibadah, yaitu setiap perbuatan yang ditetapkan oleh syariat bahwasanya itu masuk dalam perkara ibadah, ketika seseorang menyelewengkannya atau ketika melakukannya, ketika mengerjakannya, tujuannya adalah selain Allah, mencari tendensi dunia atau lain sebagainya, atau agar dia disebut orang alim dan lain sebagainya, maka dia sejatinya telah melakukan kesyirikan. Dan jika ibadah tersebut ia ikhlaskan hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan ibadah yang dibenarkan dan dia adalah orang yang bertauhid. Nah, pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid aslinya adalah dari kata sebuah masdar wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan atau menyendirikan. Contohnya, seseorang misalnya dia mengatakan kepada anak-anaknya, tidak ada yang mendapatkan uang THR lebaran ini kecuali Abdullah. Maka semua anaknya, walaupun dia memiliki anak 10, semua tidak dapat THR kecuali Abdullah. Maka dia menyendirikan. Artinya dia hanya ingin Abdullah saja yang mendapatkan uang THR tersebut. Maka ini artinya adalah dari menyendirikan. Maka kalau seandainya seseorang ternyata ada yang mengatakan tidak, semua anak saya tidak mendapatkan uang THR kecuali Abdullah dan Abdurrahman, maka ini artinya tidak disendirikan, masih ada yang sama. Maka ketika seseorang tersebut mengatakan begitu pula, kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya antum tidak boleh untuk
keluar dari masjid kecuali alwan misalnya, maka semuanya tetap di masjid kecuali alwan. Ini sangat mudah untuk dipahami ketika kita berbicara tentang tauhid dari sisi yaitu masdar. Adapun ketika seseorang yang dimaksud dengan tauhid dari sisi syariah, kan kita sering mengucapkan hendaklah antum bertauhid, hendaklah antum bertauhid. Maka yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam permasalahan rububiyahnya, hak cipta, hak pelihara, hak menghidupkan, hak mematikan. Dan dalam perkara uluhiyah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang boleh disembah. Dan yang ketiga adalah dalam perkara asma dan sifatnya. Dan di sini kita sebutkan mengesahkan Allah dalam 3 perkara. Pertama, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, berarti tauhid itu ada macam-macam, ada pembagiannya. Asalnya tauhid itu tidak boleh dibagi, karena tauhid itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika seseorang bermasalah dalam asma wa sifatnya, atau uluhiyahnya, atau rububiyahnya, maka dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awal mula kejadian ini adalah karena disebabkan oleh bangsa Quraisy. Orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, jika kita katakan bahwasannya mereka bertauhid, iya, mereka bertauhid dari sisi tauhid apa? Rububiyahnya. Mereka meyakini bahwasannya yang menciptakan mereka, mematikan mereka, memberi rezeki mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka memiliki masalah dalam tauhid uluhiyah. Maka dari sini kita bisa mengetahui ketika seseorang melakukan kesalahan, ya kesalahannya itu bisa lebih kita mengetahui lebih detail. Kalau seandainya tauhid tauhid ini tidak dirinci, maka akan banyak syubhat. Orang mengatakan, untuk apa Rasulullah SAW berdakwah kepada orang kafir Quraisy, toh mereka juga menyembah Allah. Banyak dibuktikan, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka ketika perang Badar minta kepada Allah, tidak meminta kepada patung-patung mereka. Dan begitu juga bangsa Arab zaman dahulu, ketika mereka misalnya berlayar di tengah lautan, kemudian terombang-ambing, terkena ombak, mereka berdoa, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka benar-benar doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya. Falamma najjahum ilal barri wahum yusyrikun. Nah, ketika kapal tersebut itu sudah mendarat, sudah menepi, ternyata mereka mensekutukan Allah. Maka ada orang, ya sudahlah, sama-sama umat Islam, ya sudah, nggak usah dakwah syirik. Mereka toh sudah menyembah Allah, untuk apa kamu mendakwahi? Nah, kalau cuma demikian, orang kafir Quraisy juga mereka menyembah Allah. Mereka mengakui. Bahkan kalau dikatakan, kalau dari sisi ini, tauhidnya orang musyrikin Quraisy lebih baik dari orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan zaman sekarang. Orang zaman sekarang
Mereka melakukan kesyirikan itu tidak pandang bulu, tidak lihat waktu. Mau susah, senang, nyembahnya, mintanya kepada selain Allah. Kalau orang musyrikin Quraisy, mereka dulu nyembah kepada berhala itu ketika senang. Tapi ketika susah ingat Allah. Sekarang coba kita lihat betapa banyak orang meminta kepada pohon, kepada kemudian makhluk halus, kepada selain Allah. Mau senang mau susah tetap mintanya kepada selain Allah. Mari kita minta kepada Sang Yang Widi. Sang Yang Widi itu siapa? Mari kita minta kepada penjaga pohon ini, penjaga kebun ini. Bahkan kalau mereka misalnya mendapati kecelakaan atau mendapati masalah, mereka langsung ingat, oh ini kayaknya sesajennya kurang ini. Nah, mari kita buat sesajen, kita berikan kepada mereka, kepada penghuninya. Penghuninya marah. Begitu juga ketika gunung meletus, naudzubillahi min dzalik. Terkadang ketika terjadi bencana di masyarakat kita ini, ada orang-orang yang ketika terjadi bencana alam, gunung meletus, oh itu penunggu gunungnya marah karena sesajennya kurang. Harusnya ketika seseorang itu mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, ingat maksiat saya banyak. Bukan malah ketika dapat musibah, oh mari kita semakin jauh dari Allah. Salah. Maka dengan dibedakan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, seseorang akhirnya tahu mana tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana tauhid yang banyak terjadi penyelewengan. Karena asalnya dulu umat manusia mereka 10 kurun, 10 generasi, 10 keturunan. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus, maka mulai terjadi penyelewengan. Mereka meminta kepada siapa? Yahud, Ya'uq, wa Nasra. Mereka minta kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mereka dianggap memiliki andil di masyarakat mereka. Awalnya, mari kita ingat jasa mereka. Ingat jasa setiap mulai ada perayaan, kemudian ada fotonya digambar agar kita selalu ingat wajah mereka. Setelah mulai digambar, mereka mulai membuat patungnya. Maka hati-hati. Ketika seorang tokoh terlalu dikultuskan, maka yang terjadi adalah kesyirikan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak menginginkan agar apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburanku ini sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau dikubur di kamarnya sendiri. Coba kalau misalnya Rasulullah SAW itu dikubur di pemakaman umum, apa yang terjadi? Banyak tokoh, tidak usah jauh-jauh. Di Indonesia ada seorang tokoh yang akhirnya kuburannya dikeramatkan, kemudian dibuat patung, disembah, minta, wahai wali ini, wahai wali fulan. Maka hati-hati. Mungkin niat orang generasi pertama baik, tapi lama-lama setan ingat. Jangan pernah sekali-kali antum bermain pada sisi kelemahan antum. Setan itu sangat jeli dalam mencari kelemahan seorang manusia. Antum manusia, kita itu baru anak kemarin sore. Setan pengalamannya sudah
puluhan tahun. Bahkan setan itu iblis itu pernah menjerumuskan bapaknya para manusia, nabi, apalagi kita. Oh nggak apa-apa kok, yang penting niat saya baik. Hati-hati, niat baik itu jika tidak dilandasi oleh landasan dalil, landasan yang dibenarkan oleh syariah, yang terjadi adalah penyimpangan. Saya nggak apa-apa, niat saya baik, saya mencuri, tapi saya habis mencuri saya bagi-bagikan. Nggak apa-apa saya korupsi, yang penting saya setiap hari saya bagi-bagi, menyantuni fakir miskin. Setiap tahun saya mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat. Nggak apa-apa saya korupsi, yang penting saya zakat mal kemudian menyantuni fakir miskin, saya bangun masjid. Nggak masalah korupsi. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ketika seseorang itu menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika seseorang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas Allah haramkan, bisa jadi dia terjumus ke dalam salah satu pembatal keislaman seorang hamba. Dan terkadang seseorang yang melakukan demikian itu pilih-pilih dalam maksiat pilih-pilih, semua salah. Namanya maksiat itu salah. Maka ketika antum melakukan maksiat, ya antum mohon maaf, saya salah, saya alfa, saya akan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Bukan nggak apa-apa, cuman sekali. Nah kalau sekali habis itu antum sempat taubat, alhamdulillah. Lah kalau sekali langsung antum meninggal, siapa yang mau menjamin? Seakan-akan seseorang itu ketika melakukan maksiat enteng. Maka ketika antum melakukan maksiat, yang dilihat itu bukan kecilnya maksiat, tapi siapa zat yang antum maksiati. Antum nggak apa-apa berbohong sedikit, lama-lama seorang koruptor itu nggak akan mungkin tiba-tiba bisa korupsi kalau tidak awalnya dimulai dari membohongi satu, lama-lama. Toh saya kemarin bohong sukses, saya obral janji sukses, terpilih. Artinya apa? Ketika saya melakukan manuver yang lebih besar, sebuah terobosan yang lebih besar, sebuah kebohongan yang lebih besar, bisa jadi saya sukses. Maka hati-hati. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Maka jangan pernah antum meremehkan kemaksiatan. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin Arab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Maka jangan sampai ada istilah maksiat jalan, sholat jalan. Saya pernah menemukan sebuah fenomena. Ketika itu saya masih seusia antum. Ketika itu saya naik bis. Jadi ada orang depan saya itu ngobrol. Waktu itu kalau saya tidak salah bulan Desember. Ya akhir-akhir tahun seperti ini. Saya nasihatkan, antum akhir tahun ini kalau ada yang ketahuan keluar dari masjid ini atau dari kamar, dianggap kabur. Saya ingatkan. Itu pertama, aturan pertama. Aturan kedua, di sekitar antum ini adalah zona bahaya, zona merah. Antum sekali kecelup, antum nggak ada jaminan antum bisa. Kita nggak menjamin. Maka kita hanya bisa menghimbau, mewanti-wanti antum
di sekitar sini antum mau cari apa saja ada, maksiat ada. Dan begitu juga karena di sini itu di tengah kota, dekat dengan mana-mana, jangan sekali-kali antum menyalahgunakan perizinan. Sini setiap akhir tahun itu macetnya, naudzubillahi min dzalik. Tahun kemarin ada sebagian kawan-kawan pengurus itu cerita, Ustaz, saya di jalan tuh nemu balon. Padahal di jalan. Yang lain lebih lagi. Bahkan salah satu pengurus cerita, Ustaz, saya qadarullah, saya malam tahun baru saya kepepet keluar karena orang tua manggil pulang, sebenarnya belum malam, jam 10-an, padahal jaraknya itu 1 kilo, itu bisa 1 jam, bahkan lebih macet. Maka antum jangan sekali-kali keluar dari sini. Dah antum di sini saja, tidur, nggak usah ngelayan tahun baru. Buat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada antum sebuah cahaya iman, hidayah. Terus kemudian antum mau menggadaikan dengan tradisi-tradisi Yahudi yang membantai umat Islam, membantai saudara kita di Palestina. Mana wala wal bara antum? Mana loyalitas antum kepada umat Islam? Belum maksiat-maksiat yang lain. Kalau tidak percaya silahkan tanya. Antum bisa tanya Pak Bowo, bisa tanya Pak Bani, Pak Oki, Pak Wawan. Di sini kalau tahun baru seperti itu, dahsyat. Diskotik ada, klub malam ada, prostitusi ada. Naudzubillah. Maka jangan sekali-kali antum keluar tahun baru. Haram mutlak. Antum harus di sini pokoknya. Kalau pengen tahu lihat kembang api, lihat kembang api antum dari sini, nanti juga kamar juga kelihatan. Nggak usah naik ke loteng, nggak usah naik ke rooftop. Antum kelihatan nanti. Ahmad Fiddin azani Allah wa ayakum. Jadi jangan sekali-kali seseorang itu meremehkan orang. Nggak apa-apa maksiat sedikit, lama-lama jadi besar, seakan-akan nggak takut. Nah, awal mula kesyirikan itu terjadi ketika seseorang meremehkan apa yang dia perbuat. Toh ini nggak salah kan, saya cuman ini aja. Toh saya kan cuma itu aja. Hati-hati. Kesyirikan itu tidak akan terjadi kalau sebelumnya tidak dimulai dengan kemaksiatan. Maka ketika orang sudah sering bermaksiat, lama-lama kosong hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah kosong, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah sering bermaksiat, sudah sering ngeyel, sudah sering ketika dikatakan dan melakukan ini haram, nggak apa-apa kan, cuma sedikit. Kan coba-coba, mumpung saya masih muda,
Hati-hati, antum masih muda. Nah, kalau antum pengen coba-coba, mending nanti antum nyobanya di akhirat aja, di surga. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang sudah pernah minum khamr, pernah melakukan dosa ketika di dunia, misalnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu nanti tidak akan bisa merasakan nikmat tersebut di akhirat. Kan kita tahu di surga itu ada sungai mengalir susu, sungai mengalir madu, sungai mengalir khamr. Nah, siapa yang nanti boleh minum khamr? Itu orang yang dulu ketika di dunia nggak pernah minum khamr. Dan khamr di surga itu berbeda dengan khamr di mana? Di dunia. Kalau di dunia bau khamr gimana? Awan, baunya gimana, Wan? Warnanya apa, Hizbul? Abdillah, warnanya merah. Wan, Moreno, apa ciri-ciri khamr? Minuman keras. Yes, ciri-cirinya apa? Minuman keras, yes. Kalau di dunia, ciri-ciri minuman keras di dunia apa? Bau, warna, rasa. Rasanya apa, Moreno? Del, rasanya apa, Del? Bilal, rasanya apa? Nggak tahu. Antum pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu? Anak khusnudon, antum nggak tahu. Tapi yang jelas jangan pernah nyoba sekali-kali. Cuman katanya, karena di kampung saya itu dulu banyak orang peminum tuh, banyak tetangga depan rumah itu pemabuk, bahkan dulu preman. Sekarang alhamdulillah sudah tobat, sudah sholat. Ayo depan rumah. Ketika malam tahun baru, apalagi di kampung itu, orang kampung itu kalau misalnya ada hajatan pasti. Dan saya pernah menemukan gitu loh. Bukan ngerasain, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasain. Saya pernah menemukan ketika itu hajatannya di rumah bibi saya. Ini apa ini botol? Tak ambil kan. Tiba-tiba dari belakang ada, "Woi, oh jombo cekal kuwi haram." Nah, namanya anak kecil, waktu saya masih usia kelas 2 SD, 1 atau 2 SD, apa saya nggak ngerti. Terus dikasih tahu itu ciu. Yang jelas ketika itu warnanya hitam, pekat, baunya nggak enak. Intinya baunya nggak enak. Rasanya katanya juga pahit kalau kata yang ngerasain. Karena ya, kenapa saya tahu ya, zaman dulu orang seperti itu banyak. Sekarang nggak tahu ya, semoga semakin berkurang, walaupun media sosial semakin masif, penjualan semakin dahsyat. Ala kulli hal, semoga orang-orang yang pernah mencicipi khamr, minuman keras, dan apapun yang haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, semoga segera bertaubat dan Allah ampuni taubatnya, bertobat dengan sebaik-baik taubat. Kalau enggak antum nyesel nanti. Karena khamr di akhirat nanti rasanya enak, baunya wangi, tidak baunya busuk. Kemudian bisa melepaskan dahaga. Khamr, minuman keras, itu yang terjadi bukan melepaskan dahaga, tapi malah nambah haus. Kok tahu? Googling. Iya. Kenapa kok orang bisa disebut, kenapa dalam hadis mudminul khamr? Orang yang kecanduan minuman keras. Padahal kan dari ciri-cirinya bau nggak enak,
warnanya juga nggak jelas, sebagian nggak jelas, bau busuk, warna nggak jelas, rasanya juga nggak enak. Sekarang Anda mau tanya, antum mau nggak minum minuman baunya itu nggak enak, bau nggak enak, rasanya juga nggak enak, mau nggak antum minum? Secara logika manusia kan nggak bakalan mau. Udah baunya nggak enak, rasanya nggak enak, kok bisa? Tapi orang yang minum minuman keras kok bisa minum khamr, orang yang kecanduan minuman keras. Padahal secara logika orang nggak bakalan mau. Ternyata apa? Menurut penelitian, memang minuman keras itu bukannya menghilangkan dahaga, tapi malah bikin haus. Dan begitu juga kenapa ada istilah dalam hadis orang yang kecanduan riba. Karena riba demikian. Orang kalau sudah sekali terjatuh riba dan dia tidak mengingkari dan dia tidak merasa bersalah dan dia mewajarkan, ya gimana? Sekarang semua sistem riba, mau gimana? Pasrah. Ya enggak, tetap ada usaha. Kayak antum misalnya ndaki gunung, jalannya terjal, kanan kiri itu jurang. Antum mau lari? Hanya orang gila, hanya orang yang kurang waras. Gila. Ya antum kan hati-hati, pelan-pelan. Sedangkan begitu juga ketika antum daki gunung, antum tahu jalan untuk menuju puncak itu ada banyak, tapi semuanya sama, semuanya tepi jurang. Saya mau tanya, antum pilih jalan yang mana? Jalan yang kira-kira lebih aman gitu loh. Sama semua tepi jurang. Antum nggak akan pokoknya yang penting nyampe atas lah, senemunya aja. Kan nggak mungkin gitu loh. Mari kita praktekkan, mari kita praktekkan gitu loh, akal sehat kita gitu loh. Maka nggak boleh, walaupun seseorang, ya kan semua sistem sudah riba, semua sistem nyogok, nyuap. Terus kemudian kita menghalalkan untuk menyuap, nggak boleh. Maka naudzubillah, fenomena orang dalam itu sangat menyedihkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kanal fata, seorang pemuda itu bukan yang mengatakan kana abi, bapakku, buyutku, pamanku, pakdeku, ibuku, keluargaku begini dan begitu. Bukan yang membanggakan backingannya. Seorang pemuda yang mengatakan seorang pemuda adalah seseorang yang mengatakan ha anada, ini loh saya. Bukan setiap apa-apa pakai orang dalam, tinggal terima jadi tanpa ada usaha. Semua serba instan. Kapan antum akan dilatih untuk mandiri? Makanya dulu orang tua saya itu ketika daftar Madinah, kamu siapkan sendiri. Orang tua bisa menyiapkan, tapi siapkan sendiri, kesadaran gitu loh. Bukan tiba-tiba dekat pendaftaran baru heboh. Itu bukan sikap dewasa. Orang kalau sudah punya planning, saya mau daftar ini, siapkan jauh-jauh hari. Bukan ketika dekat-dekat baru heboh, bingung ini belum, itu belum. Seorang laki-laki itu ada seseorang yang berani konsekuen mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Kalau sudah memilih jalan, bismillah, fatawakkal 'alallah. Paham? Ini kita kenapa bicara tentang fenomena orang dalam? Antum ketawa-ketawa, jangan-jangan paham apa yang saya maksud? Oh, enggak, ya sudah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.